selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Gadung Sugiana dalam program Infinity Ministry dengan tema Restoration atau pemulihan. Saudara, kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, ayat 19 akan saya bacakan untuk kita. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itulah datang Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, murid-murid Yesus dalam keadaan ketakutan, murid-murid Yesus dalam keadaan kebimbangan, murid-murid Yesus dalam keadaan tidak punya pengharapan. Karena apa? Karena ditinggal Yesus. Yesus dianiaya, ditangkap, dan dia dikubur. Dan selama 40 hari, Yesus seringkali menampakkan diri dan hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Untuk apa? Memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera. Karena gak mungkin Yesus mengutus murid-muridnya dalam keadaan ketakutan. Gak mungkin murid-murid Yesus diutus dalam keadaan kebimbangan. Bahkan Yesus tidak mungkin mengutus murid-muridnya pada waktu murid-muridnya tidak punya pengharapan. Karena itu Yesus datang, hadir di tengah-tengah murid-muridnya, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini diberikan oleh Yesus, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Karena itu Yesus bukan hanya sekedar mengutus, tetapi dia memperlengkapi murid-murid Yesus. Karena itu ingin memulihkan keadaan murid-muridnya. Setelah itu baru Yesus ingin mengutus murid-muridnya. Dan kembali lagi Yesus memberikan damai sejahtera. Kita lanjut, akan saya bacakan untuk kita ayat yang 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya pun bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, ada sukacita, ada kegembiraan yang luar biasa ketika murid-muridnya melihat Yesus, melihat Tuhan. Karena itu kembali lagi Yesus memulihkan keadaan murid-muridnya. Dia memberikan damai sejahtera dan murid-muridnya ada sukacita yang luar biasa, saudara. Bahkan dikatakan ayat selanjutnya, dikatakan ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudaraku dalam kasih Kristus, sekali lagi dikatakan Yesus memberikan damai sejahtera. Kalau di firman Tuhan ada kata yang diulang-ulang, berarti begitu pentingnya kata itu. Karena itu kembali lagi murid-muridnya diberikan damai sejahtera oleh Tuhan Yesus, dan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia yang tidak gratis, tetapi Yesus memberikan free, cuma-cuma. Karena itu dia memberikan dengan sukacita, dan murid-muridnya melihat Yesus ada sukacita yang luar biasa, dan ada damai sejahtera di dalam hidup murid-muridnya. Lalu dikatakan pesan Yesus demikian, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Setelah murid-muridnya dipulihkan, Tuhan ingin mengutus murid-muridnya. Untuk apa? Murid-muridnya setelah dipulihkan, supaya memulihkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, saudara. Jadi murid-muridnya diutus pergi untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, yaitu supaya banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, saudara. Itulah kerinduan Tuhan. Karena kerinduan Tuhan sama seperti Yohanes 3 ayat 16, supaya tidak seorang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan Yesus, saudara. Dan ini tugas kita sebagai murid-murid Tuhan. Bahkan di dalam Amanat Agung pun, di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Lalu ayat yang ke-20, aku akan menyertai kamu senantiasa. Artinya kata senantiasa, setiap saat, setiap waktu Tuhan selalu menyertai setiap anak-anak Tuhan di dalam menyampaikan kabar baik, di dalam menyampaikan Injil, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, saudara dalam kasih Kristus. Akan saya lanjutkan untuk kita ayat yang ke-23.
Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Saudaraku dalam kasih Kristus, pesan Yesus, jikalau murid-muridnya mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Artinya jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Artinya saudara, jika orang itu percaya kepada Yesus, maka otomatis Yesus mengampuni dosa-dosa orang itu, dan tidak pernah melihat latar belakang orang itu, tidak pernah melihat dosa-dosa orang itu. Karena Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Bahkan di Kisah 4 ayat 12 pun sangat jelas. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di huruf besar ini berbicara tentang Yesus. Tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus, saudara. Saudara, ini tugas kita semua. Bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas pengurus, tetapi tugas setiap orang percaya. Karena itu saudara, selesaikan tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya kita bisa berkata seperti apa yang Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus menyelesaikan dengan baik, dan Paulus juga berkata dalam Kisah 24 ayat 20, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal aku dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian. Saudara, selama saudara dan saya hidup, Tuhan memberikan kesempatan untuk saudara untuk bersaksi, untuk berbuah, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kita. Selamat menikmati berkat Tuhan saudara, dan selamat bekerja, dan selamat berbagi. Kemanapun kita melangkah, dimanapun kita diutus, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.